Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diringankan mengkaji kitabullah Al-Qur'anul Karim. Semoga yang kita lakukan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan zikrullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala La ilaha ilaha illallah. illallah. Wallahu Allahu Akbar. akbar. Wala haula wala quwwata illa Billah billahil billahil aliyil azim. subhanallah Subhanallah. walhamdulillah Alhamdulillah. la La ilaha ilaha illallah. illallah Allahu Akbar. wala La haula haula wala wala quwwata quwwata illa إلا billahil بالله العلي العظيم سبحان subhanallah الله والحمد walhamdulillah لله ولا la ilaha إله إلا الله illallah الله أكبر لا wala حول haula ولا قوة wala quwwata illa إلا بالله billah. العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita akan melanjutkan tentang balaun, balayabelu, balayabelu.
Apa, Pak? Di masyarakat kita itu kita kalau dinamakan ujian itu biasanya apa ingatannya kepada apa ujian itu Ibu-ibu? Sesuatu Ya itu yang menyakitkan menyakitkan. ya, Ya, menyakitkan. Musibah. sesuatu yang Musibah. tidak menyenangkan, betul ya? Iya. Ya, Iya. Itu yang seperti sekarang itu di Sumatera itu terkena ujian. Ya, seperti itu, banjir, longsor, lahar. Jadi banyak ratusan ya yang meninggal yang di itu. Ini Sumatera, katanya Sumatera. gara-gara itu ya Pak Saat ya, kayu Ya, gelondongan itu ya, ditebangin ya. ya. Dan pengundulan hutan. Ya, jadi ilegal itu ya. Itu Tidak, dibilang buka itu, buka itu lah, apa? iya, Sawit, latuk kebun sih. sawit itu. Kenapa Pak Saat? Hutan dijadikan kebun sawit. Oh, dia dirubah menjadi kebun sawit. Oh, Iya. oh, begitu. Ya, 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 ya. Tapi baru, itu apa? Oh, Kebun sawit yang gitu. baru. Oh, 8 oh, tahun yang lalu. oh, Jadi kalau lihat itu dari zamannya Pak Zulkifli Hasan jadi Menhub. oh, gitu. Ya, Masya Allah. Jadi itu memang anu ya. Kalau kayu-kayu gelondongan itu kan, Masya Allah. Ya, kan tanahnya yang humusnya itu kan jadi longsor, nggak tertahan lagi ya, nggak ada yang menahan ya. Ada nggak ada yang yang menahan. ya, Iya, Yang betul. menahan kayunya dari terbang. Betul. Jadi kan kayunya, itu, tidak ada lagi akar Ujungnya tunggal. dibuka. ya, saya kira Akarnya kalau dibuka. kalau rakyat ngambil untuk rumah, saya kira nggak separah itu ya. Tidak. Nah, Tapi kan pasti ratusan hektar ya, kalau untuk i- kelapa sawit. Masya Allah. iya, Informasi terakhir 1,64 juta hektar. Masya Allah. Soalnya lagi Allahu yang Akbar. jutanya lagi. 1,64 juta hektar. Masya Allah. Waduh, benar-benar benar-benar bencana nasional itu ya. Ya, Nah, kita itu konotasi, pengertian dari bala itu memang begitu seperti itu. Ujiannya itu ujian yang tidak menyenangkan. Nah, tapi sebenarnya ujian itu, balaun itu, balaya belu itu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu seperti yang diterima korun. Korun itu menerima ujian, nggak lulus dia. Korun itu paling fasih di zaman Nabi Musa itu paling fasih membaca Taurat, kitab Taurat. Korun itu sebelum sebelum sekaya itu gitu, paling fasih. Dia kan anak bibinya Musa kan. Nah, apa itu? Dia menjadi gagal paham karena dia merasa bahwa dengan harta yang melimpah itu dia merasa disukai Allah, disenangi Allah. Ini hampir seperti ini di masyarakat kita begitu juga gitu. Kalau kita melihat orang kaya, oh, Masya Allah, orang itu diberi, eh, disenangi Allah. Mendapat maksudnya Allah berpihak ke dia. Gitu. Jadi sepertinya begitu. Sedangkan Musa, Nabi, susah payah, dia nggak ada hartanya, Nabi Musa itu. Nggak ada dikenal Nabi Musa itu banyak uang, banyak rumahnya bagus, nggak ada. Dia kan penggembala ya. Nabi Musa itu kan penggembala. Oh, Bu Wirda hadir nih, Bu Wirda. Bu Nani, Bu Ani, oh, Bu Yuhernawati, Bu Elina. Nah, sebenarnya, oh Bu Wirda gimana? Sudah sehat-sehat?
Tadi baru ini baru scan ada Oh, penyempitan di pembuluh darah kaki. Hasilnya minggu depan scanning tadi. aduh, scan itu kan yang tiduran di foto itu bukan? Iya, pakai alat apa itu di apa dulu dikasih kontras, diinfus dulu cairan kontras, nanti penyumbatannya di mana Oh, jadi ketahuan itu, Bu. ketahuan, tapi hasilnya masih seminggu lagi. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Jadi bypass itu nggak di jantung aja, di kaki pun juga ada Loh, penyumbatan. ini penyumbatan di kaki. Di kaki, ya pembuluh Loh, darah kaki. kok di kaki bisa ada penyumbatan? Iya, Bisa, istilahnya juga. Mbak. Ya, Bu Nani? Di mana-mana bisa terjadi Oh, penyumbatan, Mbak. begitu. Bukannya Bu Iya. Wirda rajin jalan pagi? Enggak, ke masjid Oke. pakai motor, jalan kakinya sedikit aja, Oh, gitu. Ya, Iya, pakai iya, iya, iya. motor. Oh, gitu. Sabar ya, Bu. Sabar ya. Ya, Ini Bu Nani kedua berarti ini. Iya, Bang. Saya juga belum kontrol lagi. Iya, betul. Nah, jarang kita itu menyadari hakikat ujian itu adalah kanan dan kiri, plus dan minus. Kita itu seperti sekarang ini, kita ini merasa aman, tenang, nyaman bersama anak cucu, handai taulan, lingkungan sosial, grup pengajian gitu. Kita juga nyaman dengan barang-barang di sekitar kita. Barang-barang itu kan disebutkan ada kalau di dalam Al-Quran nanti kita bahas itu ada namanya asasawariyah. Asasawariyah. Itu ada di dalam Al-Quran. Itu perabot rumah tangga. Asasawariyah. Nah, satu tadi lingkungan orang-orang, anak, cucu, tetangga, apa itu pembantu, pokoknya lingkungan orang-orang di sekitar kita. Kita nyaman dengan itu. Kemudian nyaman juga dengan teman-teman, grup WA, ada ada di grup. Ada sekarang kan banyak grup ya, ada Instagram, ada FB, ada macam-macam grup. Kemudian yang juga membuat kita nyaman betah di rumah, malas ke masjid, itu adalah barang-barang di perabotan rumah tangga itu, Bu. Itu disebutkan di Al-Quran itu, asasau. Asasau itu, kaum Samud, kaum Ad itu asasaunya luar biasa. Perabotan rumah tangganya itu luar biasa. Perabotan rumah tangga itu apa? Satu, alat masak. Alat masak itu kan ada banyak macam. Ya kan, maksudnya dia ada blender, ada juicer, ada apa itu kompor, ada panci, ada segala rupa di situ. Semuanya ada di situ semuanya. Itu yang membuat kita nyaman. Mau bikin jus, oke. Mau bikin roti panggang, oke. Mau bikin apa, oke. Ini disebutkan di Al-Quran. Ya itu benar. Manusia itu nyaman dengan lingkungan orang-orang. Orang-orang itu bisa cucu, bisa anak, bisa apa itu. Juga dengan perabotan. Perabotan rumah tangga itu membuat kita itu nyaman gitu. Bahkan kita kadang males pergi karena apa? Kalau kita pergi belum tentu kita itu bisa membuat apa yang kita mau di tempat perjalanan itu. Nah, itu semua sebenarnya disebutkan di Al-Kahfi ayat 7. Surah Al-Kahfi itu surat ke-18. 9. Ya, Apa Pak 18. Saad? 18. Surah Ayat 18. surah 18, ayatnya 7. 7. Coba Pak Saad baca deh. Bentar cari dulu. 18 ayat 7. Halaman 305, Baca. Ya, 300.
305. 350. An-Nur. Ayat berapa, Bu? Iya. Ah, Surat Ayat apa, Pak? 7. Suratnya Ayat surat 7. apa? Halaman 294. Ayat 7. Inna ja'alna Suratnya surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 7. Al-Kahfi. Halaman ya 294. inna ja'alna ma'al abdi. Itu 7. Ayat 7. 7. Ayat 7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi di situ ada inna, Inna harfu taukid wa taukid wajah nasibin. ya wa nasbi wa shibhul fi'li musabbah bil fi'li. Pilih. Ja'alna itu apa dia kedudukannya? Khobar inna. Khobar inna, ja'alna berupa fi'il Tadi madi, domirnya nahnu. nahnu. Nah, Jadi ma jadi apa Pak Saad? maf'ul bih dari Maf'ul ja'alna. bi. Maf'ul bi dari ja'alna berupa Berupa isim mausul isim mausul. Berarti silahnya alal ardi. alal ardi. Ya. Nah, kalau gitu zinatan jadi apa dia? Zinatan adalah maf'ul bih dari maf'ul bih yang kedua dari ja'alda. Oh, jadi maf'ul bisani ya. Ya, maf'ul sani. Ya. Di ayat ini ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi memang begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Maksud saya ingin mengatakan bahwa ma'alal ardi itu apa? Ma'alal ardi. Allah itu benar-benar luar biasa di ayat ini. Ma'alal ardi itu memang ja'alna oleh Allah. Apa saja yang di bumi, Iya, di muka bumi kan. di muka bumi, Ma'alal ardi itu kan apa di atasnya bumi. Apa di atasnya bumi itu? Banyak macam. Kalau Bu Wirda jalan-jalan di Padang melihat pemandangan yang indah, nggak ada duanya di dunia. Kalau Ibu jalan-jalan di Paris atau di Washington DC, gitu, nggak bisa melihat keindahan kayak di Padang itu. Itu zinatalaha. Dan tumbuh-tumbuhan bentuk yang, waduh, udahlah susah dikatakan. Paling indah emang di Sumatera Barat itu. Lautnya. Laut. Setiap jalan itu, Masya Allah, pasti yang dilihat itu beda. Kalau waktu saya di Aceh itu saya pernah keliling dari Banda Aceh lewat selatan, Aceh Tamiang, terus sampai Medan, pulang lewat utara. Itu beda situasi hutannya itu beda dan bentuk turun naiknya lembah arainya itu beda, Bu Wirda. Jadi bagusan di Sumbar, luar biasa. Tapi itu Allah katakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha. Zinatalaha dalam bentuk besarnya adalah pemandangan indah. Dalam bentuk kecilnya itu tadi yang saya bilang perabotan rumah tangga. Ini yang Ujian. membuat ya Pak Bu, Ujian sebagai ujian. itu membuat kita nyaman, gitu kan. Allah katakan itu zinatan.
Zinatan itu kan jadi maf'ul bihnya itu kan dua, ma'alal ardi, kemudian zinatan. Dua-duanya itu sama ini. Maksudnya sama-sama maf'ul bih, objek dari ja'alna. Maksudnya dua-duanya itu diciptakan oleh Allah sengaja, Allah ciptakan. Zinatallaha. Sekarang pertanyaannya apa makna zina? Zinatan itu apa maknanya? Jadi Apa itu perhiasan, zinatan, Pak Saad? perhiasan. Perhiasan, perhiasan. Jadi kalau ditafsir, zinatan itu ada tiga makna. Makna pertama itu semua apapun yang ada di muka bumi itu zinatan. Itu makna pertama. Jadi ibu lihat apa? Ibu lihat apa yang diciptakan Allah itu nggak ada yang nggak enak dilihat. Eh, Sumarji'il basoro karota ini yang kalau bilaikal basoru khosyewa huwa hasir. Coba kamu pandang itu ciptaan Allah itu. Maksudnya itu ciptaan Allah itu kalau yang saya bilang tadi padang itu tumbuh-tumbuhan itu aslinya ya begitu Allah menciptakan. Tanahnya bentuk ketinggian, kebawahan tanah, sungainya semua itu asli dari Allah ciptakan. Itu adalah semua yang di muka bumi itu tafsir mengatakan ini tafsir Al-Qurtubi ya. Itu makna zinatan itu adalah semua hal yang ada di muka bumi. Itu adalah zinatan. Termasuk kalau ibu lihat ada ayam, kucing, kambing, sapi, ya kan? Kalau saya suka mengatakan telur. Telur. Telur itu luar biasa, Bu. Zinatan dia. Makna kedua apa zinatan itu? Makna kedua adalah para tokoh. Makna kedua itu para tokoh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan. Coba isinya Al-Quran itu sejarah masa lalu itu kan tokoh isinya. Ya kan? Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Nabi Ibrahim, siapa itu Namrud, Fir'aun, zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab, ya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua tokoh. Sayyidina Ali, tokoh semua itu. Tokoh-tokoh plus tokoh minus. Jadi tokoh tokoh yang antitesanya juga disebutkan di situ. Memang Allah itu menciptakan aduan di Nabi itu. Memang semua itu diciptakan oleh Allah. Fir'aun itu, Fir'aun itu sebenci apapun, sebenci apapun kita sebenarnya Nabi Musa, ya Pak, itu Allah ciptakan. Maksudnya sengaja Allah ciptakan. Ya jadi ya nggak usah dibenci-benci amat. Maksudnya supaya kita mengambil pelajaran dari dia gitu. Menjadi dia itu nggak enak juga. Apalagi nanti disiksa abadan lagi kan selamanya ya. Jadi kan memang menjadi orang kafir itu nggak enak juga. Nah, sekarang ini di dalam kancah politik kita, perpolitikan kita, itu kalau disebut nama Purbaya, nah, itu yang mengobrak-abrik sembilan naga itu. Itu masa ada bandara Morowali yang Masya Allah untuk mencuri nikel. Itu oleh presiden diresmikan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ceritanya itu presiden gombal. Masya Allah. Jadi yang seperti itu kita juga lihat ada LBP, ada Puan. Jadi isinya zinatan itu tokoh. Di dalam Al-Quran juga ada tokoh, dalam kenyataan sehari-hari juga itu ada tokoh. Jadi kalau kita ini kan rumput ya, kita ini kan rumput ya, nggak pernah ditampil di mana gitu, nggak pernah kan? Jadi kalau rumput itu, kalau kering sedikit udah kering dia. Tapi kalau tokoh itu akarnya menghunjam ke bawah. Jadi dia kekayaannya bisa, Masya Allah. Jadi itu makna kedua adalah tokoh, zinatan itu.
makna ketiga, nah ini yang disukai ibu-ibu, perhiasan, emas, perak, gitu. Gaun-gaun, gaun, gaun yang bagus. Juga termasuk kuliner, makanan, ya kan? Sekarang pakai GoFood itu, Masya Allah. Buah-buahan, gitu kan. Cari anggur yang nggak ada bijinya. Itu rasanya paling enak. Masya Allah. Termasuk hewan piaraan. Banyak. Kalau Arab Saudi itu hewan piaraannya itu dia makan dengan harimau. Masya Allah. Jadi ada tiga makna. Pertama, segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi itu zinatan. Yang kedua adalah para tokoh. Di Al-Quran itu isinya para tokoh. Untuk untuk tidak ditiru dan untuk yang ditiru. Yang ketiga adalah selektif, yaitu emas, perak yang punya nilai tinggi. Nah, kalau Mas mau lihat isinya dunia masuk mall. Masuk mall yang Tipu Kunto itu tetangganya ada mall apa itu, Bu? Banyak banget di situ itu. Termasuk itu Bu yang peralatan yang perabot-perabot rumah tangga itu yang di atas lantai 2 itu Bu. IKEA, IKEA. 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 Semua ada yang Ibu lihat butuhkan untuk kamar, untuk apa. Aduh, Masya Allah. Jalannya ada capek mengelilingi barang nggak habis-habis, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis. Allah mewakilkan kalian akan urusan di dalamnya. Maka dia akan melihat bagaimana kalian bersikap terhadap itu semua. Nah, kita itu di dalam hidup sehari-hari, kita dikelilingi yang tadi itu lingkungan sosial, perabotan, peralatan, semua hubungan kita hidup nyaman. Coba sekarang Ibu, Bapak saya ajak ke situasi yang kontras. Apa itu? Berbeda hanya dengan kehidupan pada Ummahatul Mukminin, yaitu Ummi Aisyah binti Abu Bakar. Di dalam satu hadis disebutkan 3 hari itu nggak ada asap di rumah Rasulullah. Nggak ada asap itu artinya nggak masak. Kalau seorang nggak ada asap di rumah, nggak masak, itu berarti nggak belanja kan? Ya belanja apa? Orang nggak ada yang dimasak. Ya kan? Emang kenapa nggak ada? Ya nggak ada uang untuk belanja. Ibu, saya minta membayangkan Siti Aisyah, kan ketika nikah masih muda, ya kan? Itu 3 hari nggak masak, nggak belanja, lalu apa yang dikerjakan? Terbayang nggak Bu Kunto? Bu Siti Aisyah dari pagi bangun subuh sampai malam di kamar kan nggak jalan-jalan. Rasulullah nggak pernah di dalam hati saya melihat Rasulullah itu jalan-jalan pelesiran kemana nggak pernah. Kalau perang baru diajak Siti Aisyah itu pun diundi dulu siapa istrinya yang menyertai di peperangan itu. Dan Siti Maimunah karena dia merasa diri udah apa itu usia lanjut, suka jatahnya dikasih Aisyah. Nah, maksud saya 3 hari nggak masak itu saya nggak bisa membayangkan. Saya aja, saya aja tiap hari itu suka belanja sayur. Saya kan suka bikin jus itu Bu, jus untuk kesehatan, jus apa itu daun kelor dengan apa itu timun dengan wortel gitu, lalu dengan apa itu sawi, daun sawi. Nah, daun sawi itu konsumsi para nabi, jangan salah itu. Oh, itu khasiatnya luar biasa, membuat kita bugar.
jus itu. Tambah nanti kasih jahe dikit dengan madu. Itu Masya Allah, mana khasiatnya luar biasa. Nah, saya nggak bisa membayangkan nggak menumbuk gandum untuk bikin roti, nggak nyalain api. Di rumah Rasulullah nggak ada juga meja makan, makanya di lantai. Nggak masak, nggak belanja, nggak numbuk gandum. Apa yang dikerjakan dari pagi itu? Saya Iya. punya buku namanya cerita tentang Siti Aisyah. Satu buku agak tebal. Masya Allah, di dalamnya itu. Ternyata sibuk sekali. Apa dia sibuknya itu? Jadi Oke. memang kehidupan itu di dunia. Tapi sebenarnya yang dikerjakan itu adalah pekerjaan akhirat. Jadi kalau kita hidup di dunia, ya pekerjaan dunia yang kita lakukan, ya kan? Tapi Aisyah itu enggak. Kehidupan itu adalah kegiatan yang dia lakukan itu kegiatan akhirat. Pernah dia cerita di buku itu disebutkan, jadi dia malam itu entah mungkin dia badannya lagi enak, sehat, mungkin gitu ya, menyertai sholat malam Rasulullah. Pertama surat Al-Baqarah, dia pikir selesai surat Al-Baqarah. Belum, tambah surat Ali Imran. Belum, tambahin surat An-Nisa. Masya Allah, di buku itu disebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya isi 24 jam keluarga Rasulullah itu untuk akhirat semua. Nggak ada yang buang. Nggak ada yang terbuang untuk kehidupan dunia kayak leha-leha itu nggak ada. Jadi benar-benar Masya Allah. Itu kalau Ibu lihat kisah Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah isinya itu semua. Bahkan ada Siti Zainab itu, salah satu istri Rasulullah kan ada Zainab itu. Dari pagi itu sampai sholat subuh nggak bergerak-gerak dia. Sampai nanti duha jam 8. Rasulullah, ya Allah, kamu dari habis subuh masih di situ. Iya ya Rasulullah. Jadi artinya kalau kita meneladani keluarga Rasulullah itu seperti itu. Jadi coba bedakan dengan kita kan, pagi-pagi kita setelah sholat subuh, nanti ada cucu datang. Ya kan? Kita bikinin kopi untuk suami, ya kan? Bikin sarapan. Lalu kalau Bu Nani masih nganter cucunya, lalu kayak Bu Mahmudah dia ngurus cucu juga. Itu itu menyenangkan, itu nyaman, ya kan? Padahal itu katanya Rasulullah itu hati-hati dengan itu semua. Nggak apa-apa itu dilakukan, nggak ada dosa di situ. Itu termasuk mubah. Oh, dan menyenangkan anak cucu itu ada dapat pahala juga gitu. Tapi ada tapinya. Kalau dengan alasan itu Anda kurang kurang dengan Allah, nah di situ. Maka Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah apa-apa yang dikeluarkan Allah untuk kalian berupa bunga dunia. Ini Rasulullah ini. Saya ulang, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah apa-apa yang dikeluarkan Allah untuk kalian berupa bunga dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bunga dunia itu? Rasulullah menjawab, berbagai berkah dari bumi. Itu bunga dunia. Ya macam-macam kayak tadi ada sayur, kayak buah-buahan, ada telur, ada apa itu daging, ada ayam, ada masya Allah, macam-macam. Itu bunga dunia itu. Maka sahabat Umar bin Khattab, dia doanya itu begini dia. Ya Allah, Umar bin Khattab nih. Ya Allah, sungguh kami tidak bisa untuk tidak gembira dengan apa-apa yang kau jadikan indah bagi kami. Bunga dunia maksudnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku menafkahkannya, agar aku mampu menafkahkannya sesuai dengan haknya. Nah, di sini luar biasa kalimat ini. Jadi ibu ngambil, bapak ngambil bunga dunia.
bukan untuk semua, untuk ibu, untuk semua, untuk bapak, tapi untuk dinafkahkan sesuai dengan haknya. Maka bagaimana cara kiatnya itu? Rasulullah mengajarkan gini, barang siapa yang mengambil bunga dunia dengan jiwa yang baik, maka ia akan diberkahi. Dan barang siapa yang mengambil dengan jiwa yang serakah, maka ia seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Itu Rasulullah pesannya tentang bunga dunia. Saya ulang, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, maka ia akan diberkahinya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang serakah, maka ia seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Maka di ayat itu ada inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum. Ayu itu istifham ya. Ayyuhum. Ayu itu benar al-istifhamu. Ya, ispamu, siapakah yang? Siapakah Dia mereka? kedudukannya jadi apa? Ayyuhum. Ayyuhum. Mubtada, Mubtada ya. Jadi ya, istifham itu bisa jadi mubtada ya. ya. Ya, Mubtada. mubtada. Bentuknya Kemudian mudhof ilaih. khobarnya mana? Khobarnya ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu amala khobar. Ahsanu amala. Jadi ahsanu itu wazannya af'ala ya. Af'ala. Af'alu. Af'alu ya. Af'alu. Jadi berarti amalan jadi apa? Amala menjadi tamyiz. Iya, Penjelas. jadi amala itu tamyiz. Ahsanu apanya? Ahsanu amalan. Jadi ini Ahsanu di sini. mumayyiz. Kenapa Pak Saad? Ahsanunya mumayyiz. Ahsanunya mumayas. Mumayyaz. Ya kan? Ahsanu amala. Ahsanu paling baik. Isim Paling baik. tabdil ya. Sim tabdil. Dia ghairu munsorib ya. Ghairu munsharif. Berarti dia nggak boleh tanwin ya. Tidak boleh. Nggak boleh tanwin, nggak boleh kasro. Boleh kasro. Jadi ayyuhum. Sebenarnya hum itu siapa? Hum. Hum itu termasuk kita. Hum itu ya. Kita. Jadi hum itu adalah Manusia. Semua manusia itu kan. Semua manusia. semua manusia ya. Ayyuhum. Entahlah. Ayyuhum ahsanu amalam. Jadi artinya kan gini kan, siapapun boleh ngambil bunga dunia, ya kan? Rasulullah pesannya, kalau siapa yang ngambilnya dengan jiwa yang baik, ini kata kuncinya jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu yang apa? Sebenarnya sederhana aja. Jiwa yang baik itu tidak serakah. Tidak serakah itu artinya apa? Tidak serakah itu artinya kalau ibu bikin masakan, tolong kuahnya ditambah dikit. Maksudnya itu kan kalau bikin apa itu pakai santan, kuahnya ditambah dikit. Untuk apa? Supaya bisa untuk ke Bagi ke tetangga. tetangga. Iya. Bagi ke tetangga. Iya, jadi ketika kita itu masak, itu udah mikirin tetangga. Itu namanya jiwa yang baik, tidak serakah. Itu namanya dia tahu di situ ada haknya tetangga di situ. Nah, sekarang di situ di dalam tafsir Qurtubi itu ada ahsanu amala. Ahsanu amala.
Jadi di situ nanti kita akan bahas makna dari ahsanu. Nah, jadi kita itu ahsanu itu memang banyak. Apa itu pengertian ahsanu amala itu apa? Yang Yang paling baik. terbayangkan oleh ibu-ibu itu ahsanu amala itu apa? Yang paling baik. Apa Bu Yarnawati? Yang paling baik ya, Pak. Ya, yang paling baik itu apa? Amalannya. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Jadi pertama, ahsanu amala itu ternyata sederhana. Melakukan kewajiban. Apa yang diwajibkan Allah itu lakukan, itu udah maksudnya itu Selalu amalan. orang itu sudah dicap, sudah dianggap baik apabila dia melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Apa ya, gampang. Kan kewajiban itu apa? Islam. Islam kan 5 rukunnya kan. Ya udah, rukun Islam 5 itu lakukan. Itu udah ahsanu. Itu pendapat pertama itu begitu. Dan juga kan ada yang diharamkan kan. Nah, yang diharamkan ini kan Rasulullah sabdanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma itu diantara kedua halal dan haram itu ada bainahuma. Bainahuma itu mubah gitu. Nah, siapa yang berhati-hati di antara bainahuma itu, dia menjaga takut jatuh kepada haram. Jadi bainahuma itu mubah, boleh. Boleh. Tapi jangan melewati batas. Maksudnya jangan sampai ke batas serakah gitu. Kalau Rasulullah mengajarkan tidak sampai serakah itu kalau ketika dia mengambil bunga dunia, dia udah punya niat di dalam hatinya untuk membagi. Nah, gitu. Ketika masak membagi, ketika beli beras membagi, ketika beli ini membagi. Nah, perasaan membagi itu tidak serakah namanya. Kemudian apa sih lina be'luahum itu maknanya apa? Linabuahum. Lina be'luah itu apa artinya? Tina Ujian, berdua. ujian. Di mereka. Lina be'luah ya. Agar menguji mereka. Ya. Li agar. Li agar. Jadi lina be'luah itu maknanya itu adalah pembebanan. Pembebanan. Lina be'luah itu maknanya adalah pembebanan. Ini di dalam tafsir Muradat fi Ghoribil Quran. Pembebanan. Pembebanan itu adalah maknanya nahtabiruhu. Pembebanan. Pembebanan itu apa ya? Pembebanan. Pembebanan itu gini. Coba Bu Ani, mana Bu Ani? Ya, Pak. Ya, Bu Ani. Ada Bu Ani? Ya, Pak. Ya, pembebanan itu Bu Ani, kalau misalnya Bu Ani itu mengangkat barang, ya kan, mengangkat barang 1 kilo 2 kilo, galon air misalnya, ya kan, galon air angkat, itu kan jadi beban ya, jadi berat ya. Itu maksudnya pembebanan itu adalah menyulitkan badan jasmani. Itu pembebanan. Makna pembebanan itu adalah menjadi Menyulitkan. apa Bu Yulianes? Ya, kan menyulitkan. Menyulitkan. Menyulitkan itu gini maksudnya.
enak-enak tidur atau enak-enak nonton TV lalu dengar adzan. Dia harus matiin itu lalu ke kamar mandi wudhu, ya kan? Itu 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 menyulitkan. Bangun malam, malam tidur, ya kan? Malam tidur. Kemudian harus bangun jam 3 kan? Alarmnya nyala jam 3, ya kan? Bangun, ya kan? Itu sulit, jadi menyulitkan itu pembebanan itu memang menyulitkan. Itu makna dari lina belua, mengganggu, ya kan? Mengganggu apa? Mengganggu kenyamanan, mengganggu kenyamanan, kan itu nyaman. Seperti sekarang ini, ibu itu kan bisa minum teh, bisa bercengkerama dengan cucu, gitu ya. Tapi itu ibu tinggalkan itu. Ibu tinggalkan itu lalu bersama kita sakulat, menambah untuk menambah akhirat, menambah ini akhirat kan. Jadi di situ kan pilihan ibu itu ada resikonya, konsekuensinya. Jadi 1,5 jam putus dengan cucu, 1,5 jam kita kenyamanan di depan TV itu kita hindari. Sekarang tujuannya apa pembebanan itu? Menurut Bu Elina apa? Mana Bu Elina? Ya, Tujuan pembebanan itu apa, Bu? Aduh, ya. Bu Nani. Iya, Bah. Jadi kan ada makna pertama itu pembebanan, tapi ada tujuannya pembebanan itu. Tujuannya apa, Bu Nani? Supaya kita di Untuk akhirat, eh, di akhirat senang. untuk menguji, Bah. Menguji, menguji. Oh, Bu Heni ya, Bu Heni bilang menguji ya. Ya, mendekati. Maksudnya itu begini, pembebanan itu lina belua itu maknanya pembebanan. Pembebanan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Ya. untuk mengetahui apa? Mengetahui sikap batin. Oh, Sikap batin ibu itu dengan bangun malam itu, dengan wudhu itu, sikap batin ibu itu menjadi enggan, males, semangat, iya, atau apa sikap batinnya itu. Jadi dia itu alat tes, ya kan? Alat tes sikap batin. Nah, kalau sikap batin itu enggan, dan kalau keengganan ini kita pelihara, artinya kita nggak punya ilmu untuk mengatasi keengganan, sehingga menjadi kebiasaan buruk. Ya kan, malas, nanti aja. Nah, gitu itu akibatnya. Artinya apa? Sikap batin kita itu menjadi nggak lulus. Maunya dengan pembebanan itu sikap batin kita itu terbiasa, maka dikatakan di dalam Ali Imran itu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan segeralah. bergegaslah, ya kan? Bergegaslah. Bergegas. Nah, untuk Bergegaslah. mengatasi yang tadi sikap batin yang enggan, malas, itu adalah bergegas. Itu Bersegera. kalimat yang tepat, itu bergegas. Jadi Bergegas. begitu azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, udah. Nah, gitu. Itu namanya bergegas. Dia ucapkan la ilaha illallah itu mengusir setan maksudnya. Maksudnya kan dia hatinya tadi lagi dicengkeram oleh setan, ya kan? Begitu dicengkeram, ibu mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Setannya kabur. Kalau kita punya kesadaran seperti ini, namanya membiasakan bergegas.
Bergegas itu menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Maka Lina Belua tadi ibu menjadi lulus. Kenapa? Karena ibu udah bisa mengatasi kebiasaan enggan itu. Itu memang kebiasaan itu kita kadang nggak sadar. Gitu. Tapi kalau orang udah terbiasa untuk sholat di awal waktu, itu udah terbiasa, itu lalu, eh ini tadi udah adzan belum ya? Ini udah jam berapa ya? Ini artinya dia ingat terus. Orang yang bergegas itu dia ingat terus gitu. Kenapa? Karena dia punya kontrak dalam kehidupan itu. Itu artinya dia itu berada dalam lingkungan sosial, tapi batinnya itu berada di akhirat gitu. Kira-kira seperti itu. Maka linabluwahum ayyuhum. Ayyuhum itu maksudnya itu. Ayyuhum itu siapa yang bergegas? Bergegas apa? Bergegas dalam kebaikan. Maka lalu di dalam Al-Waqiah itu disebutkan. Itu adalah mukorrobun. Mukorrobun. Mukorrobun itu adalah orang, salah satu sifatnya mukorrobun itu bergegas dalam kebaikan. Sebelum itu pengemis datang udah dia siapkan. Puluhan ribu, 5.000, 2.000-an udah disiapkan. Bukannya nanti pengemis datang baru kita cari-cari nggak ketemu, maaf. Aduh, berarti dia nggak ada persiapan untuk ke akhirat dalam hal pengemis datang gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau orang yang beraninya di akhirat itu dia tahu dia ngambil bunga dunia itu untuk dibagikan. Jadi begitu datang itu namanya pengemis itu, ibu jangan salah. Pengemis itu sebenarnya dia itu adalah JNE, Bu. Apa JNE? Kendaraan. Apa? Kendaraan ya, Pak. Bukan. JNE itu yang pengiriman barang itu loh. Ya, pengiriman Ya. barang. Tiki, titipan Tukang Tiki. kirim barang Ya. barang ke akhirat itu. Iya. Titipan. Itu Titipan barang ke akhirat gitu. iya, Titipan pengemis kilat ya. datang itu membawa beban ibu untuk dia bawa ke akhirat, gitu. Ya, ya. Itu tugasnya pengemis. Jadi bergembiralah, ibu bebannya dibawa oleh dia. Udah begitu dibawa oleh dia, udah masuk ilin, masuk catatan Allah, baqiyatus sholihah. Tenang, hati ibu menjadi tenang. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang melaksanakan perintah Allah dengan bergegas, nah, siapa yang melaksanakan perintah Allah dengan bergegas, nah, itu hatinya menjadi tenang. Itu yang dinamakan ala tatma'innal qulub itu, ala bidzikrillah itu tatma'innal qulub itu maksudnya. Itu bukan kok zikir la ilaha illallah, bukan hanya itu. Zikrullah itu. Ibu diperintahkan menyisihkan sebagian, gitu kan? Itu kan perintah Allah. Ibu siapkan, begitu datang itu JNE, petugas dari JNE datang. Petugas dari JNE datang, ibu kasihkan. Kalau di sini ada yang bawa kantong beras itu kan, ya kita ambil apa itu mangkok, sebangkok berisi beras, ditambah apa kayak gitu. Nah itu dia itu membawa beban kita ke akhirat gitu. Sama ibu di perjalanan juga begitu. Di perjalanan ada banyak JNE. Saya katakan JNE karena kalau saya kirim buku tamyiz itu melalui JNE. Titipan kilat. Dan di dalam hadis disebutkan orang-orang yang ibu pikirin itu, yang pengemis itu nanti pada saat kita itu sulit, kehidupan sulit itu di padang mahsyar,
Itu Bu, ibu pengemis itu mencari ibu. Memang hadisnya begitu. Kenapa? Karena orang miskin itu nggak banyak hisapnya. Jadi ringan dia. Orang miskin yang paham bahwa dia dimiskinkan oleh Allah itu supaya dia tidak banyak hisap, itu ringan. Nanti dia keliling, cari orang yang dulu di dunia itu ngasih ke kamu. Memang benar hadisnya itu begitu. Dia mencari-cari, oh ketemu, oh Bu Kunto ini. Apa dia masih ingat? Oh masih ingat dia. Dia cari. Lalu apa setelah ketemu? Ditarik, tangan Bu Kunto itu ditarik oleh dia. Dibawa ke surga. Masya Allah. Hadisnya itu mengatakan begitu, Bu. Itu. Jadi berbahagialah bila ketemu orang miskin dan ibu udah siap-siap. Kalau ibu dalam perjalanan, siapkan uang itu. Puluhan ribu, 20-an ribu, 5 ribuan itu siapkan. Jangan nggak disiapkan. Taruh dia di satu apa itu kantong tersendiri gitu. Nanti begitu ada ibu ke misalnya ke toilet, nah ada orang itu kasih dia. Nah di situ dia ininya kesempatannya itu, Masya Allah. Ini tip ini tip untuk menjadi mukorobun. Hmm. Kemudian apa itu sekarang makna itu kan ahsanu ya, ahsanu amala. Dia kan pakai husna ya, hasanun ya. Sanun. Apa artinya hasanun itu? Baik. Yang terbaik, Sanun. yang Baik, terbaik baik, perbuatan itu. Hasanun itu kan Paling berarti baik, ya kan? baik. Ya. Iya, Tapi yang ingat, paling baik. saya kasih tahu sekarang supaya ibu bapak itu tajam melihat apa yang namanya baik. Baik itu ada 4. Hmm. Ada 4 macam baik. Pertama adalah baik menurut panca Ya. indera. Baik menurut panca indera. Iya. Baik menurut Halusnya sih. panca indera itu Bapak. adalah baik Kira-kira dalam pandangan mata. Ya kan? Ya. Itu yang pernah yang saya ceritakan bahwa ketika Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah, Aisyah lagi pakai gaun, gaun baru dari hadiah dari sahabat. Jadi Aisyah melenggak-lenggok melihat-lihat gaun tiba di tubuhnya. Itu pandangan matanya ke gaun itu. Lalu Abu Bakar bilang, Aisyah, Allah sekarang ini nggak memandangmu. Kaget Aisyah, loh nggak memandangku, berarti Allah nggak suka. Iya Allah nggak suka dengan kamu sekarang ini. Kenapa? Kamu itu lebih menganggap baik gaun itu. Masya Allah, ini kalau waliullah itu seperti itu. Apa itu cara percakapan dan interaksi sosialnya itu gitu. Justru karena ucapan Abu Bakar yang kayak gitu itu yang layak dikutip. Maksudnya itu yang layak menjadi perbincangan orang. Makanya ucapan yang seperti itulah ucapan baik. Itu yang baik. Nah, kita ini setiap hari banyak ucapan yang kita ucapkan tapi nggak layak dikutip. Yang keluar dari lisan kita itu setiap hari banyak, tapi nggak ada yang layak kutip. Rasulullah itu 23 tahun. Hadisnya itu berpuluh-puluh ribu. Masya Allah. Setiap yang diucapkan layak kutip. Sahabat juga begitu layak kutip. Itu namanya atsar. Atsar itu namanya. Jadi khasan yang pertama adalah menurut panca indera. Panca indera mengatakan baik. Itu belum tentu yang namanya hasanun. Itu bukan hasanun, tapi hasanun baik menurut panca indera. Yang kedua apa? Nah, ini juga yang kedua ini. Yang kedua itu sesuatu dianggap baik menurut hawa nafsu. Nah, ini dia itu suka kurang ajar itu di situ. Jadi kalau ibu ke mall, saya kasih tahu. Kalau ibu ke mall, ibu itu kan melihat apa yang dipajang di dalam mall itu kan baik.
ya kan indah, menarik. Ibu tahu nggak sebabnya kenapa? Itu sebabnya ada setan yang nempel di mata ibu, yang membuat mata ibu itu menjadi indah. Saya kasih tahu. Emang begitu, ada hadisnya itu. Benar saya kasih tahu. Jadi kalau caranya apa? Caranya mengatasi itu kalau masuk mall, masuk pasar, Rasulullah pesennya apa? Pesannya itu Rasulullah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapin itu. Nanti itu barang di mall itu nggak indah lagi. Nanti maksud saya ibu nggak menjadi kepencut bunga dunia. Maksud saya begitu. Ya, tapi kan orang masuk mall kan memang mau lihat-lihat ya. Jadi saya dulu kalau diajak ke mall, memang mau dibeli apa? Oke, yang dibeli itu barangnya ini. Tapi ini kadang itu mampirnya itu yang lama. Iya. Akhirnya Jadi lihat yang lain-lain, Bah. iya benar. Jadi begitu Bu Heni. Ibu-ibu itu begitu. Jadi misalnya kita mau beli sepatu ini misalnya ya. Saya mau itu mau beli sendal gitu kan. Lihat Nah, ada tas bagus. dia mampirnya itu melalui liku-likunya. Ya. Tahu di situ sendal itu tempatnya di situ. Tapi nggak langsung ke situ dulu. Muter-muter entah kemana dan lama. Masya Allah. Jadi memang itu Jadi yang bukan murah. dunia itu begitu Bu Nani. Benar Kak Bu Nani? Pertama cari yang Siapapun. murah, Bah. Itu. Ini diskonan. Jadi sekarang saya udah bebas dari itu, Bu. Saya sekarang udah nggak lagi pernah diajak ke mall, sampai ngajak. Kadang anak-anak sekali-sekali, tapi itu sering saya tolak. Aduh, saya minta maaf. Males. Jadi, tapi saya itu ke pasar. Itu kebiasaan dari dulu saya memang kalau belanja itu saya menyediakan diri itu udah sejak lama dulu ke pasar. Jadi maksudnya di pasar itu kan sebenarnya beda dengan mall ya. Di pasar itu kan memang kebutuhan pokok ya kan. Dan di pasar itu banyak yang membuat kita sehat. Ada kencur, ada jahe, ada daun seledri, ada macam-macam yang membuat kita sehat. Saya suka itu. Yang kedua itu baik menurut hawa nafsu. Namanya Hasan. Itu liya belua satu mata, pandangan panca indera. Dua adalah nafsu. Wah ini cocok ini buat kondangan. Nah, dulu kalau misalnya mau kondangan kurang sebulan gitu udah sibuk. Ya, mau tidak pakai baju baru, Bah, pede, Bah. Ya, itu satu tas kecil, ya kan? Kedua sendal, gitu. Ketiga pakaian. Astagfirullahaladzim, apalagi lagi kurang seminggu. Aduh, masalah. Udah kapok saya, udah nggak usah undangan-undangan. Jadi seperti itu yang terjadi. Mungkin kalau ibu-ibu enggak ya. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Ya, masih ya, Bah. Oke, yang ketiga bagus itu oleh akal pikiran. Nah, ini sudah agak agak meningkat dikit kualitasnya. Akal pikiran, dia pikir ini fungsinya apa? Nah, fungsi dia bukan keindahan nafsu. Fungsinya apa? Kan di rumah udah ada. Di rumah udah ada, masa kita mau beli lagi? Karena di rumah untuk apa? Gitu kan? Akal dia, pertimbangannya akal. Kemudian yang keempat yang paling tinggi ini adalah syariat. Nah, secara syariat barang itu bagus apa enggak? Artinya kalau disebut secara syariat, ibu itu paham nggak maksudnya? Saya tanya ini Bu. Tadi Bu Elina belum jawab. Mana Bu Elina?
Bu Elina, yang dinamakan baik secara syariat itu maksudnya apa? Ya, menurut ketentuan Allah lah. Menurut ketentuan Allah, ya betul. Oke. Bu Ida Indah Kasih, apa Bu? Ya, secara syariat Islam itu cocok tidak, sesuai tidak gitu, Wah. Mm-mm. Syariat Islam yang Oh gitu. sesuai dengan sunnah dengan Ya betul. Jadi gini Bu, ini ukuran ya, ini ukuran itu bukan salah benar ya, tapi sederhananya bicara, yang secara syariat itu adalah hakikatnya ini ya, atau intinya ya, substansinya itu adalah ini di akhirat bermanfaat enggak? Menambah timbangan akhirat apa enggak? Gitu. Kan begini kan Bu, saya itu kan mencari kayak sekarang ini tafsir ini kan begini, kan Ibu itu sekarang kan berada di persimpangan jalan. Ya kan? Usia Ibu nggak muda lagi gitu. Nah, supaya lebih tajam ke akhiratnya, nah tugas saya di situ, membuat ibu-ibu, bapak-bapak itu menjadi lebih tajam melihat akhirat itu. Ya, karena di lingkungan kita mulai dari bangun subuh sampai malam itu, ibu berada dalam lingkungan zinatan, dalam lingkungan ma'alal ardi, yang memang ma'alal ardi itu untuk zinatan gitu. Nah, tapi ibu jangan lupa, ibu itu dibilang oleh Allah, lina beluahum ayuhum asanu amala. Apa itu asanu amala? Itu ada gunanya enggak di akhirat? Udah selesai. Kalau itu ditanya itu udah habis itu. Ini untuk di akhirat ada manfaatnya enggak? Oh enggak, ini kan untuk anu di ruang tamu. Aduh, ruang tamu kan berarti pamer, berarti ria. Enggak malu dengan Gusti Allah pamer. Memang apa itu? Jadi itu adalah tingkatan dengan makna dari husnu, ahsanu. Itu ahsanu itu apa? Ada level panca indera, level hawa nafsu, level akal, level apa Syariat. itu? Akhirat, level syariat. Jadi kita kadang-kadang itu begitu di level pertama udah jatuh. Iya. Dan biasanya itu kan jatuh pandangan pertama. Itu yang susah. Udah, udah tertarik berapapun harganya nanti pokoknya ini suatu ketika saya beli. Itu jatuh pada pandangan pertama. Itu adalah panca indera. Betapa 1, 2, 3 panca indera, nafsu, akal semuanya palsu. Semuanya itu adalah masih wallahi huwa batilun. Segala sesuatu masih wallahi huwa batilun. Itu adalah bukan nggak ada gunanya di akhirat itu. Oh ya udah kalau udah begitu. Nah, itulah makanya saya berharap dengan kajian seperti ini ibu-ibu menjadi jelas. Fokus kehidupannya itu kemana itu menjadi jelas. Karena akhirat itu tanggung jawab ibu sendiri, bukan tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab cucu. Akhirat itu tanggung jawab ibu, ya kan? Maksudnya tanggung jawab itu apa? Ya ibu sekarang, kalau ibu sekarang itu banyak memikirin ke akhirat, insya Allah aman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di akhir hidup kejar itu. Kejarlah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kejar itu. Situasi batin yang nggak khaufun, nggak yahzanun. Ya kan? Kenapa ketika itu di padang mahsyar itu banyak orang mengeluh itu namanya keringat sampai di telinga, Masya Allah. Keringat orang itu sama dengan kita pakai itu Bu, pakai plastik. Jadi keringat itu nggak mengalir keluar. Jadi keringat itu melingkari diri kita, ya kan? Keringat itu melingkari diri kita kayak kita pakai kantong plastik ke atas.
Itu keringat itu. Saya membayangkan begitu karena dalam hadisnya itu mengatakan keringat orang itu akan membanjiri orang itu saja, nggak membanjiri orang lain. Jadi aneh memang, di akhirat itu aneh kehidupannya. Ibu berdiri, matahari didekatkan, itu kan, kemudian apa yang terjadi? Ibu seperti pakai kantong plastik, jadi keringatnya menetes, tapi itu hanya di seputar badan ibu, badan bapak sendiri. Di dalam hadis itu saya bayangkan kalau saya jelaskan itu seperti itu penjelasannya. Seperti kita pakai kantong plastik. Jadi kantong plastik itu ke atas larinya, kaki kita injak. Jadi keringat itu melingkari hanya di tengah tubuh kita, kayak 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 es gitu, jeda gitu. Apa itu? Seperti itu. Jadi nanti beda-beda. Ada orang yang keringatnya hanya sampai telapak kaki. Nah, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut. Ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai telinga. Rasulullah sabdanya begitu. Keringat manusia itu. Pada saat itu yang banyak menyelamatkan adalah sedekah. Maka tadi itu. Jadi kalau sekarang itu ibu bercita-cita perbanyak sedekah. Apa saja bentuknya terserah. Tapi ingat, sedekah itu harus karena Allah. La nuridu minkum jaza'u wala jaza'u wala syukuro. Saya memberikan sedekah itu tidak bermaksud minta ucapan terima kasih dari kamu, enggak. Enggak juga saya minta imbalan. La nuridu minkum jaza'u wala syukuro. Itu ada di surat Al-Insan. La nuridu minkum jaza'au wala syukuro. Saya memberikan sedekah ini tidak bermaksud minta imbalan kamu mengucapkan terima kasih atau kamu membalasnya. Enggak sama sekali. Inna nakhofu. Nah itu lanjutannya. Oke, jadi tentang makna ahsanu udah saya jelaskan ya. Tingkatannya ada tingkatan panca indera, tingkatan nafsu, tingkatan akal. Kita itu kadang-kadang nggak paham dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita nggak paham ilmunya. Jadi kadang-kadang kita tertarik, padahal itu godaan panca indera. Kita tertarik, padahal godaan nafsu. Kita tertarik akal. Nah, akal ini yang kurang ajar. Akal itu kurang ajarnya. Akal itu tidak selalu berpihak kepada syariat. Itu kurang ajarnya akal. Dia kadang itu coba lihat akal itu, coba lihat di dalam perpolitikan kita itu. Akal tokoh yang lurus dengan tokoh yang nggak lurus. Tokoh busuk, tokoh pendusta. Akalnya ada, tapi akalnya itu ingin menutupi kedustaannya. Jadi ini memang disebut memang seperti itulah. Nah, kata ihsan itu ada ada dua, Bu. Ihsan itu adalah begini, substansinya ihsan ya kan? Itu adalah bila perbuatan baik itu bermanfaat untuk dirinya, satu. Yang kedua, bila perbuatan baik itu bermanfaat untuk orang lain sehingga dia merasa gembira. Kehadiran ibu ke suatu tempat itu membawa kebahagiaan, kegembiraan pada diri ibu dan orang lain. Itu namanya ihsan. Maka dari itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin mengatakan, An-nasu abna ma yuhsinuna. An-nasu abna ma yuhsinuna. Apa artinya? Manusia itu anak dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Saya ulang. An-nasu abna ma yuhsinuna. Manusia itu anak dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Perbuatan baik itu ada proses.
Prosesnya itu ada dalam benak kita. Dalam benak kita itu tiap hari, tiap hari dalam kenyataan hidup sehari-hari, gitu kan. Ibu dikasih waktu 24 jam, Bu Yulianis 24 jam, Bu Heni 24 jam, Bu Wirda 24 jam, semua sama 24 jam. Hmm. Tapi di antara yang 24 jam itu ada yang sehari 1 juz. Ada yang sehari setengah juz, ada yang sehari 2 juz, ada yang sehari 3 juz. Ada di dalam 24 jam yang sama. Maka sebenarnya rahasianya itu begini, Bu. Di setiap saat dalam hidup kita, Ibu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran. Dalam setiap saat, Ibu itu dihadapkan untuk mengambil keputusan. Setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap detiknya Ibu dihadapkan mengambil keputusan. Dan keputusan itulah nantinya yang menjadi hisab. Keputusan itulah yang nantinya menjadi penyelamat. Gitu. Nah, keputusan itu apa? Keputusan itu adalah keputusan untuk hanyut di dalam maja'alna ma'alal ardi zinatalaha atau ayyuhum ahsanu amala. Keputusannya dua. Mau hanyut di dalam ma'alal ardi atau ahsanu amala. Hanya itu. Pilihannya hanya dua itu. Jadi ada pertanyaan, nabek talihi itu rahasianya di dalam ibu bapak ngambil keputusan. Apakah keputusan untuk apa? Keputusan untuk apa aja? Keputusan untuk minum, keputusan untuk leha-leha, keputusan untuk tiduran, keputusan untuk ngaji, keputusan untuk mempelajari ilmu, mau untuk keputusan untuk apapun gitu. Nah, kita terus terang saya katakan secara jujur bahwa kita nggak pernah menyadari pentingnya mengambil keputusan keputusan itu kalau di dalam yang berarti isim mausul. Keputusan yang isinya itu adalah positif, berdampak positif ke akhirat. Itu rahasia kehidupan. Saya ulang, rahasia kehidupan adalah setiap saat kita dihadapkan mengambil keputusan. Tapi kita nggak pernah ada kesadaran bahwa keputusan yang kita ambil itu berdampak minus atau berdampak plus terhadap akhirat. Kita nggak pernah begitu. Ya kan? Nggak pernah berpikir ini berdampak positif di akhirat atau tidak. Nggak, saya jujur saya ingin tanya Bu 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 Ani lagi Bu Ani. Mana Bu Ani? Bu Ani lagi sibuk. Bu Heni. Ya, saya ada, Bah. Oh ya. Di dalam Ibu setiap saat, Ibu harus mengambil keputusan apa yang akan dilakukan. Ketika ngambil keputusan apa yang dilakukan itu, ingat enggak bahwa ketika ngambil keputusan itu ingat akhirat. Iya, Bah. Ingat. Jujurnya ingat ya. Hasilnya apa? Berapa juz? Selalu, Bah, suka ya. Oh gitu ya. Ya, kayak gini, Pak. Bah, misalnya saya capek, saya tiduran. Udah gitu Oh kan. gitu. Ih, jangan malas nih. Saya gitu, Bah. Oh Bangun gitu. cepat saya wudu Ya. gitu, Bah. Alhamdulillah gitu. Nanti kita akan membahas tentang ulul albab. Ya. Ulul albab itu adalah ciri dari manusia yang pilihan.
Nah, di sini umumnya kita itu terkena di surat Maryam ini, Bu. Surat Maryam, itu surat Maryam tuh surat ke-17, 19. Surat Ayat berapa? Maryam, Ayat berapa, Bah? ayat 74. 74. Ya, halaman 310. Berapa halaman? 310. Coba baca, Bu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bu Heni. Wa kam Sama-sama. ahlakna qablahum. Wa kam ahlakna, dan udah berapa banyak ahlakna kami hancurkan qablahum sebelum hum. Min kornen, suatu bangsa kaum, suku. Hum ahsanu asasawari. Ya, nah ini yang saya bilang tadi itu. Berapa banyak orang yang bagus-bagus perabotannya, bagus rumahnya, bagus apa peralatannya, bagus semuanya bagus alat rumah tangga. Itu disebut asasan. Asasan itu alat rumah tangga. Apa aja yang membuat ibu nyaman, yang membuat ibu senang. Itu adalah berapa banyak udah kami binasakan, ahlakna kata Allah. Nah, berapa banyak yang ahlakna, kami hancurkan. Qoblahum sebelum mereka mingkornen dari suatu kaum. Hum ahsanu asasan, mereka itu ahsanu, lebih bagus. Asasan wariyan. Kalau sekarang ini negara yang paling tinggi teknologinya itu kan Cina ya. Negara paling tinggi teknologinya sekarang itu Cina gitu. Tapi uangnya dari merampok kayak merampok di Morowali itu. Itu ahsanu asasawari. Ya, kalau ibu buka YouTube itu waduh jembatan paling tinggi, jembatan paling nggak masuk akal, kota modern paling yang ada di dunia. Asasawari, ya Allah katakan itu adalah asasawari itu ahsanu. Nah, ini kalau di dalam tafsir yang sudah terjadi itu kaum Ad dan Samud. Nah, kaum Ad dan Samud itu kayak Cina gitu. Luar biasa dia keahliannya itu. Itu tebing-tebing tinggi itu dia tatah menjadi rumah yang mahligai yang indah. Itu kaum Ad dan kaum Samud itu. Masya Allah. Jadi Al-Qurtubi ahsanu asasawariyan itu apa? Ahsasan wariyan itu adalah lebih bagus peralatan rumah tangganya, penampilannya, pakaiannya, rumahnya indah. Semua barang-barang yang dikumpulkan itu sangat paling bagus. Tapi Al-Qurtubi mengatakan itu ahlakna. Awalnya itu ahlakna. Jadi apa itu semua barang-barang yang dikumpulkan itu tidak dapat menghindarkan diri dari azab Allah sedikit pun. Maka silahkan mereka hidup sesuka mereka, karena mereka tetap akan mengarah kepada kematian dan azab. Kalau ada orang masih punya cita-cita, ada barang yang belum saya beli, stop. Jangan lagi Ya, mengagendakan seperti itu. ya sudah tidak perlu Karena lagi, Bah. sebenarnya kita ini berada di dalam ban berjalan. Ban itu udah berjalan, Bu. Ya kan? Ban itu udah bergerak.
bukannya berhenti. Ban berjalan menuju kematian, ban berjalan menuju akhirat. Jadi silakan, ya silakan kalau mau mereka hidup sesuka mereka, silakan kumpulin barang-barang silakan. Eh, tapi tetap ban itu tetap jalan. Yang diinjak kita ini menginjak ban dan ban itu menuju kematian, menuju akhirat. Faktanya itu seperti itu kata Allah. Maka kam ahlakna, udah berapa banyak? Allah itu nggak peduli, apa itu korun itu berapa itu berubah, masya Allah itu emas perak dia karun itu barang-barang seni paling bagus dikumpulin di rumahnya karun. Itu ditenggelamkan oleh Allah, nggak peduli Allah. Seperti kayak gitu yang sudah terjadi. Maka mana makna, nah, maka lalu sekarang Rasulullah kasih makna. Nah, Rasulullah ketika di dalam ayat ahsanu amala itu Rasulullah itu kasih tafsir. Mau Ibu tahu tafsirnya menurut Rasulullah? Jadi Rasulullah bersabda, apa itu ahsanu amala? Ahsanu amala adalah satu, siapa yang paling banyak ingat mati di antara kalian? Itu ahsanu amala. Menurut Rasulullah, ya kan? Yang kedua, paling bagus persiapannya. Yang ketiga, paling besar rasa takut dan kewaspadaannya terhadap kematian dan akhirat. Tiga, ahsanu amala itu menurut Rasulullah, satu, siapa yang paling banyak ingat mati di antara kalian? Yang kedua, paling bagus persiapannya untuk mati. Yang ketiga, paling besar rasa takut dan kewaspadaannya terhadap kematian. Itulah versi Rasulullah tentang makna ahsanu amala. Jadi gini Bu, ternyata di dalam tafsir itu ada hadis yang langsung menafsirkan ayat. Tapi juga ada yang nggak ada. Makanya lalu sahabat yang menafsirkan gitu. Lalu kadang juga perbuatan Rasulullah dibuat jadikan tafsir. Kalau ini memang benar-benar Rasulullah menafsirkan ahsanu amala yang ada di dalam Al-Kahfi tadi, surat Al-Kahfi. Tadi kan surat Al-Kahfi kan, ada kan? Iya. Surat Al-Kahfi itu ayat berapa itu? Ahsanu amala. Ayat 7. Ya, Ya 7. kan? Inna ja'alna linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu tafsiran Rasulullah itu kayak gitu. Paling banyak mengingat kematian. Paling banyak, paling bagus persiapannya itu ahsanu amala. Jadi ahsanu amala itu bukan perbuatan seperti begini-begini. Makanya apa sahabat dari apa itu ada dari kampung Badui, orang Badui datang. Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasulullah jawab, kamu tanya tentang kiamat, emang apa persiapanmu? Tanya Rasulullah balik gitu. Saya nggak mau perbanyak sholat, nggak mau perbanyak puasa, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawab Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sama-sama, Abang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah. Bye.